Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak madrasah yang hebat. Pagi. Pagi Pak Budi. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Mari kita syukur sama-sama kita ucapkan dengan lafal tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya, apakah kira-kira syukur kita itu cukup dengan tahmid anak-anak? Tidak Pak. Tidak ya, kita harus dibuktikan dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita harus sholat 5 waktu dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya absen dulu anak-anak semuanya. Pak Mas Habib, ada Mas Habib? Hadir, Pak. Mas Fikri? Hadir, Pak. Terakhir, Mas Zaitun? Baru ke belakang, Pak. Baru ke belakang ya, nanti supaya cepat menusul ke dalam kelas kita ikut belajar bersama-sama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang surah Ad-Din. Namun sebelumnya kemarin kita sudah belajar surat Al-Adiyat. Ya, kita sudah belajar, kalian sudah bisa semuanya. Alhamdulillah sudah bisa semuanya. Kemudian kita naik satu peringkatan. Kita akan belajar tentang surat Ad-Din. Seperti apa nanti surah Ad-Din itu? Nah, kita lihat dulu. Tunggu sebentar ya anak-anak. Ada suara-suara. Alhamdulillah telinga kita ternyata masih bisa untuk mendengarkan suara-suara yang bagus, maka gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin ya. Ya, surah Ad-Din. Di sini di dalam surah Ad-Din ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kita menerima surah Ad-Din ini, dimana nanti kalian akan mengetahui seperti apa surat Ad-Din itu di dalamnya, dan ada banyak kandungan atau manfaat yang bisa kita rasakan atau kita terima, dan itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita nanti akan menganalisa surah Ad-Din. Sini nanti anak-anak semuanya akan menganalisa surat Ad-Din itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, itu anak-anak semuanya nanti akan menemukan hukum bacaan dalam surah Ad-Din. Nah, nanti anak-anak hebat semuanya, kita akan menemukan nanti seperti apa hukum bacaannya. Kemudian yang terakhir, nah ini nanti kalian akan mampu membaca surah Ad-Din. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada surah Ad-Din. Kemudian ada angka 95, kemudian ada Mekah. Kira-kira dari kalian semua, coba kalian teliti, kalian temukan dari kata, angka, dan kalimat itu, nanti kalian jadikan satu kalimat ya, jadikan satu kalimat. Kira-kira itu seperti apa? Saya beri waktu 5 menit. Sudah ya? Mas Soleh, kira-kira ada kata atau kalimat apa yang bisa diucapkan dari tampilan tersebut? Mekah itu tempat ibadahnya kaum muslimin. Mekah itu tempat ibadahnya kaum muslimin. Saya Mbak Vina.
Saya Pak. Oh ya, masih itu. Coba. Ya, 95 ini Atin urutan surat ke-95. Nah, Maka itu mantap. maka itu eh apa ya? Eh surat Atin turun di kota Mekah gitu, Pak. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi surah Atin ini adalah surat yang ke-95, kemudian turunnya itu di kota Mekah, maka dinamakan dengan surah Makkiyah. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya. Di situ ada 26. Kemudian ada penurunan, ada lagi sesudah surat Al-Buruj dan sebelum surah Al-Quraish. Coba buatkan satu kalimat lagi dengan gambar tersebut. Mas Fikri. Coba Mas Fikri. Atau yang lain, coba ada kalimat apa kira-kira? Iya Pak, Ya, Mas Mansur ya. Coba. dia surat Atin itu turun sesudah surat Al-Buruj Pak. Sudah surat Al-Buruj. Ya, seperti itu ya. Anak-anak semuanya, jadi surah Atin itu turun sudah surah Al-Buruj dan sebelum surah Al-Quraish. Kalau dari segi urutannya itu menempati urutan yang ke-26. Selanjutnya, asbabul surat Atin di sini yang pertama itu ada seorang sahabat Nabi yang menanyakan tentang pahala dari amalan seorang hamba yang memiliki penurunan daya pikir. Jadi sudah tua, sudah pikun. Dia itu merasa khawatir dan takut. Kalau orang merasa khawatir dan takut itu karena ibadahnya tidak diterima itu kira-kira memiliki sifat yang baik atau tidak, alurnya seperti itu. Dia itu khawatir, tetapi khawatirnya itu karena amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sifat seperti itu baik atau tidak anak-anak semuanya? Tidak baik, Pak. Baik ya. Nah, alhamdulillah. Sikap yang baik karena takut, merasa takut amalannya tidak diterima. Jadi pasti dia akan melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kemudian Allah berfirman yang mengandung makna bahwa meskipun manusia sudah menua, sudah pikun, namun jika kita tetap beriman, kemudian menjaga amal soleh, maka pahalanya akan tetap mengalir dan tidak akan terputus. Ya, kira-kira kita harus punya gambaran mulai dari sekarang. Ya, besok kalau aku sudah tua, aku harus tetap beramal soleh, ya, supaya kita tetap memiliki amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, itu cita-cita yang sangat luar biasa. Nah, itu sedikit tentang pengenalan tentang surah Atin. Nah, kenapa kok kita harus kenal sama surat Atin? Nah, yang namanya orang kalau ingin suka, cinta, meyakini dan sebagainya, kita pertama harus kenal dahulu, kemudian kita tahu di dalamnya seperti apa. Dan kita masuk yang kedua ya anak-anak semuanya, kita masuk ke dalam surah Atinnya. Tadi di tujuan pembelajaran kita akan menemukan hukum bacaannya. Siapa yang berani duluan mau mencoba menemukan di ayat 1? Ayo, siapa yang berani? Saya Pak. Mas Soleh ya? J. Ya, coba Mas Soleh. Wattini wazzaitun. Attini bacaan alif lam syamsiyah, Pak. Alif lam syamsiyah. Coba kita lihat Syamsiyah. sama-sama ya anak-anak. Apakah kira-kira
Cocok jawabannya Mas Fikri? Mas Fikri, Mas Soleh. Apa ya? Oh, Asamsia ternyata. Selanjutnya. Ada apa Mas Soleh? Sama Pak, Az-Zaitun. Iya, sama ya. Az-Zaitun. Ada asam sia. Namun sebelumnya juga ada matto ini. Oke ya. Anak-anak seperti itu ya untuk untuk penjelasannya nanti kita belajar bersama-sama lagi. Oke. Dan seperti itu. Selanjutnya ini yang paling terakhir, ini yang sudah agak terakhir, itu ada matobi juga, kemudian alaihissallahu bi ahkamil hakimin di sini yang terakhir itu juga ada hukum bacaannya. Kemudian yang selanjutnya anak-anak semuanya kita akan belajar membaca surah Ad-Din. Dalam kesempatan membaca ini kita akan belajar bersama Riko. Nanti anak-anak semuanya siap untuk mengikuti ya? Siap ya? Siap Pak Guru. Alhamdulillah siap. Kita coba ikuti ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti anak-anak semuanya, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waturi sinin. Asfala safilin. Ghairu mamnun. Wa ma Wama yukadzdzibu biddin. Alhamdulillah kalian sudah bisa semuanya, udah pada lancar semua. Kemudian yang kedua, Kemudian di sini nanti kita akan belajar juga karena kita waktunya terbatas, maka pembelajarannya kita nanti juga kita akan belajar melalui Google Sheet. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, nanti anak-anak masuk ke link HTTP ini ya, HTTP dan seterusnya itu. Kemudian di dalamnya kalian nanti bisa mengamati gambar, kemudian video, kemudian membaca surat dan sebagainya. Kemudian nanti kalian juga bisa mengerjakan penilaian sikap maupun keterampilan. Caranya gimana lagi? Nanti di situ ada klik tombol, itu tinggal diklik saja. Nah, silahkan nanti kalian coba kerjakan ya anak-anak semuanya. Iya Pak, siap Pak. Siap ya, siap untuk menjadi anak madrasah yang hebat. Siap ya? Siap Pak. Ya. Alhamdulillah, ini pembelajaran kita untuk surah Ad-Din ini sampai di situ. Insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi masih dalam surah Ad-Din. Minggu depan kita akan belajar tentang kandungan surah Ad-Dinnya. Sedikit kita flashback ke belakang ya anak-anak semuanya. Tadi di Wattini Wazaitun itu kan ada Wattini Wazaitun wa Turi Sinin. Kalau kita lihat dengan yang ada di belakang Bapak itu ada hubungannya enggak anak-anak semuanya? Yang ada di belakang Bapak, backgroundnya itu. Ada ya? Oh, Ada ya, Gunung Sinai. Sini. Pesan Bapak ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya, tentunya untuk saat-saat seperti ini kita harus selalu pakai masker kalau keluar
keluar rumah kita pakai masker. Kemudian menjaga jarak dan sebagainya supaya kita terlindung dari penyakit COVID-19. Dan tentunya apa? Kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertolongan kita yang paling hebat. Ya, anak-anak semuanya, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali dalam keadaan seperti ini dan sehat walafiat semuanya ya anak-anak semuanya. Iya, siapa? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.